Program Studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Senin tanggal 21 Februari 2022, mengadakan perkuliahan tatap muka pertama, bertempat di Kampus B, Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Tampak Agus Harimurti Yudhoyono hadir pada kesempatan kali ini, karena beliau tercatat sebagai salah satu mahasiswa Sekolah Pascasarjana dengan program studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal ini membuat perkuliahan tatap muka terasa begitu istimewa. Untuk melakukan lompatan transformasional, berarti bekerja 4, 5, 6 kali lebih keras dan lebih cepat dari hari ini. Purpose saya adalah bagaimana Indonesia bisa maju dengan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas. Amartya Sen itu kan sudah mengatakan membangun infrastruktur tanpa dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia bagaikan membangun istana pasir di pinggir pantai, rapuh dan mudah roboh. Tentu juga tidak beretika. Dengan demikian, kami juga tentu sangat berharap bahwa dalam setiap materi perkuliahan, mohon selalu kami diingatkan pentingnya kepemimpinan dan bagaimana materi-materi kepemimpinan substansi yang relevan itu bisa diartikulasikan dengan baik dalam perjalanannya. Karena sekali lagi itu menjadi modal penting dan saya sangat bersyukur dan bangga. Makanya saya kemana-mana sekarang cerita saya sedang berkuliah di Unair. Jadi menyampaikan pesan bahwa Unair ini adalah kampus hebat. Dan saya bangga sekali lagi berada di kampus ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesuksesan sesuai dengan cita-cita kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, AHY dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana sempat terlibat diskusi hangat bersama dosen dan kawan-kawan seangkatan membahas berbagai hal tentang kemahasiswaan. Setelah itu, beliau menyempatkan diri untuk meluangkan waktu berkeliling area kampus B Universitas Airlangga dan menyempatkan diri untuk berkunjung di area perpustakaan kampus B Universitas Airlangga. Bersama kawan-kawan satu angkatan di program studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia, beliau meninjau kelengkapan koleksi perpustakaan UNER. Selain meninjau berbagai fasilitas di perpustakaan, AHY pun mencoba berbagai layanan internet online di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali hari ini karena bisa datang ke kampus tercinta Universitas Airlangga. Ini kampus B ya. Dan ini teman-teman sahabat-sahabat saya, teman satu kelas. Kita kuliah di program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Dari berbagai latar belakang nih. Ada yang di bidang akademisi, yang usaha, politik, polisi, macam-macam. Jadi kita semua menjadi satu dalam semangat bagaimana membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas menuju Indonesia yang semakin maju ke depan 2045. Nah, ini kampus Unair ini sebetulnya sudah lama kita ingin datang ya, karena masa pandemi jadi agak sulit. Selama ini kita kuliah kan serba online, serba virtual. Tapi hari ini sangat bahagia karena bisa datang hampir semua ya. Nah, tadi kita berkeliling-keliling ke perpustakaan. Kemudian yang paling menarik sekarang kita mau makan siang bareng
Apa namanya Mas? Warung pojok. Wapo tuh warung pojok. Warung pojok UNER. Jadi katanya kalau mahasiswi UNER belum ke Wapo, belum afdol gitu. Tagline kita masuk bareng. Amin. Di PK 4. Ngelunjak. Di sela acara tersebut, AHY menyempatkan diri untuk makan siang bersama seluruh kerabat seangkatan. Dalam perjalanan menuju lokasi makan siang, AHY pun sempat disapa oleh penduduk sekitar. Oh, Mas Dion. Iya. Saya kenal Mas Dion baru. Iya. Ya, ini Bapak 1 2. Ibu. Ayo Ibu. Oke, ya terima kasih. Nanti dikirim ya. Iya, terima kasih banyak Mas Agus, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu perkuliahan tatap muka ini bersamaan dengan jadwal Leader Talk Erlangga Forum yang merupakan acara rutin Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Acara yang dihadiri pula oleh Bapak Fandi Ahmad yang selain sebagai Bupati Gresik, beliau pun tercatat sebagai mahasiswa Magister Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Berbagai diskusi dari berbagai disiplin ilmu dan lintas profesi pun hadir di acara tersebut. Kami akan mengundang tuan rumah acara kita. Kita sambut bersama secara virtual Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Profesor Badri Munir Sukoco. Tugas bagi kita di Sekolah Pasca Sarjana adalah bagaimana kita memberikan inspirasi maupun solusi-solusi bagi permasalahan bangsa dengan mendiskusikan berdasarkan konsep maupun teori yang selama ini telah diuji secara empiris dan diperkaya dengan diskusi dengan para praktisi dari lintas generasi, lintas bidang, dan lintas profesi. Kami berharap dengan beragam pendekatan multidisiplin yang ada nantinya, segala permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh bangsa kita, lambat laun akan lekas terurai, dan kita dimungkinkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih cita-cita bersama, yaitu menjadi negara maju di tahun 2045. Sebetulnya Kabupaten Gresik punya persoalan yang menjadi persoalan yang bertahun-tahun, banjir, dan tentunya ketika kita mengambil persoalan itu otomatis butuh ini perspektif baru, pandangan baru, ilmu, dan lain sebagainya. Dan kemudian ternyata motivasinya luar biasa karena Gresik berpuluh-puluh tahun punya problem mengenai banjir. Ternyata di UNER Sekolah Pasca ini ada Magister Manajemen Bencana, bagaimana memanage bencana itu. Tentu banyak hal yang nanti bisa panjenengan sharing di forum yang sangat berbahagia ini. Bagaimana kacamata Mas AHY sebagai orang muda, mahasiswa PSDM, melihat potensi SDM Indonesia dan bagaimana menggerakkan ini menjadi sebuah kemajuan untuk Indonesia 2045. Menurut saya, kita semua harus memiliki kesadaran kolektif bahwa semua elemen harus fokus pada pembangunan SDM-nya. Bukan hanya pemerintah yang punya tanggung jawab ini, tetapi kita termasuk kalangan kampus, benar-benar serius mencetak SDM yang unggul.
Nah, dengan demikian kita perkuat pendidikannya, pelayanan kesehatan juga semakin terjangkau, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat juga meningkat. Harapannya SDM kita benar-benar paripurna. Kalau sudah unggul, mentalnya kuat, cerdas, punya wawasan yang jauh, pada akhirnya menjadi motor penggerak pembangunan. Sehingga tadi yang sampaikan Prof. Badri, Indonesia Emas 2045 itu insya Allah bukan hanya menjadi mimpi, tetapi bisa kita wujudkan bersama. Gus Yani kalau mau nyaman saja, nyaman jadi ketua DPRD dulu ya. Tapi kemudian dia melakukan lompatan, mau meningkatkan SDM di Kabupaten Gresik. Nah, sedangkan mahasiswa magister ini yang menjadi tumpuan kita sebetulnya. Ini menjadi SDM yang benar-benar yang harus kita dorong. Nah, tetapi kita tidak boleh hanya 2 pengalaman pribadi kelas, maka kita butuh upgrade. Masuk pasca sarjana, magister manajemen bencana. Nah, ini untuk menghadapi sebuah tantangan ke depan. Kepemimpinan menjadi kunci, karena manusia dan sumber daya lainnya itu jika dikombinasikan, diramu dalam sebuah strategi dan kemudian dilipat gandakan, akan menjadi energi besar bagi perubahan dan transformasi. Saya pikir dengan itu, sumber daya manusia kita tadi yang besar, kemudian diperkuat oleh kepemimpinan yang efektif, yang menyatukan, yang juga bisa membawa maju ke depan, yang visioner dan transformasional itu, saya punya optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar maju. Tapi catatannya panjang. Kita harus kerja keras dari sekarang, bergandengan tangan. Tadi sampaikan oleh Gus Yani, tentu kita ingin mengisi di semua elemen. Dan dari kapan ya dari sekarang. Jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa. Nah, melihat tampilan 2 mahasiswa kita yang sudah jadi tokoh-tokoh penting di masing-masing jajarannya ini, apa respon panjenengan dan kemudian yang harus dilakukan mereka ke depan? Nah, untuk menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak AHY maupun Gus Yani, saya sangat setuju untuk menjadikan ambisi Indonesia Maju 2045 ini menjadi collective ambition. Ambisi semua orang Indonesia, jangan hanya menjadi ambisi-ambisi yang didiskusikan di kelas. Tentu solusi-solusi yang kita bicarakan di kelas pasti akan lambat laun terdiseminasi dan akan menjadi best practices yang akan terimplementasi di Indonesia, dan kolektif ambition tadi menjadi Indonesia Maju 2045 akan bisa lekas tercapai. Prof. Harto, bahwa saya masih punya keyakinan sejak dari dulu itu di ajaran-ajaran, mungkin pernah, entah saya lupa presiden keberapa itu menyampaikan bahwa untuk bisa kita lepas dari kemiskinan itu kan ada 2 kunci besar, pendidikan dan kesehatan. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa pendidikan memang kunci keberhasilan kita untuk keluar dari bencana ini, dari situasi yang tidak mengenakan ini. Persyaratan SDM unggul dalam perspektif kepemimpinan itu yang dikonsepkan oleh Mas AHY seperti apa ya? Ada 3 aspek, dan ini saya yakini sejak saya di militer. Ada 3 elemen utama. Pertama adalah intelektual kita, bangun kapasitas intelektual, harus dibarengi dengan karakter dan mentalitas kita. Tapi yang terakhir juga kesiapan fisik kita. Dengan 3 elemen ini, saya sering menggelorakan muda adalah kekuatan. Ingat, muda adalah kekuatan, tapi ingat juga tua adalah dorongan. Iya, saya tidak sependapat ketika ada pendidikan yang mempunyai label pendidikan kita di sini, pendidikannya kita gratiskan, Gus. Nah, mendingan sistemnya aja dirubah, kayak angkat atau dan lain sebagainya. Apapun tetap kita cari pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas, bukan soal gratis atau bayar. Cara bayarnya saja, skemanya yang juga ditata, kan gitu. Dari PP Muhammadiyah yang bertanya bagaimana tentang fenomena Islamofobia di Indonesia dan bahkan dunia. Nah, mari sebetulnya kita ini harus duduk bersama, melakukan dialog antar identitas. Islam maupun agama lainnya di Indonesia kompatibel, nilai-nilainya juga kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila. Islam adalah agama yang suci dan mulia, bisa juga menghormati dan berdampingan dengan agama-agama lainnya.
kita fokus benar pada pendidikan manusia. Infrastruktur penting, tetapi seyogianya infrastruktur itu menjadi enabler bagi pembangunan seutuhnya, yaitu pembangunan manusia. Iya. Bagaimana mengurangi buzzer? Maka kita harus terus bersama-sama menyuarakan agar politik itu kembali pada jati dirinya yang baik. Sahabat Airlangga Forum dimanapun berada, ini semua mengingatkan saya sebenarnya, mengingatkan semua saya tentang apa soal pentingnya pendidikan. Maka dua pembicara ini adalah sesungguhnya dengan berbagai profesinya, dia keluar dari ruang tidurnya, dari ruang kreativitasnya itu mencari jalan terang, dan jalan terang itu di Jalan Airlangga, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Nah, kebetulan depan itu Jalan Airlangga. Inilah jalan terang peradaban, pendidikan, gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut senanglah hati. Perjumpaan hari ini tetap bakti untuk NKRI. SDM unggul adalah SDM yang progresif, yang penuh kreativitas, inovasi, yang mampu menghadapi sebuah tantangan pada zamannya. Ada satu kampus yang juga sangat baik untuk menjadi tempat belajar, yaitu Universitas Airlangga. Nah, saya berharap semakin banyak generasi muda yang juga meniti pendidikan tinggi selanjutnya di Sekolah Pasca Sarjana Unair. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Ahaye, terima kasih atasnya. Sebutkan satu kalimat mengenai Sekolah Pasca Sarjana Unair. Hebat.